Pada pagi hari yang cerah di sekolah SMA Santo Yosef Bekasi, tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2023. Hari itu adalah waktunya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Semua murid dari berbagai sekolah sudah menggunakan seragam lengkap putih biru dari SMP mereka masing-masing dan berbaris di lapangan sejak jam 7 pagi. Namun, karena keterlambatan salah satu panitia OSIS, akhirnya mereka pun harus menunggu setengah jam dengan cuaca yang semakin panas. Lu nunggu apa lagi sih, ini lama banget. Udah mana nih matahari kebakar kulit gue. Kalau gue kena santet gimana coba? Sobaris nih bentar lagi deh kayak ini mah gak begitu panas juga kok, daripada kita kena corona nanti, mending kita tunggu aja deh. Alicia pun mendengus kesal. Ia berpikir apa yang membuat mereka harus menunggu lama di hari pertama MPLS mereka. Samar-samar mereka mendengar bisikan barisan sebelahnya. Katanya ada kakak osis yang cakep ya. Kayaknya belum datang sih. Terus jangan-jangan acaranya belum mulai gara-gara nungguin dia. Idaman banget sih ditungguin para semua orang. Ih, coba banget dengan muka ngaret. Begitu gue pengen datang siang bolong sekalian sambil nunggu yang lu bertelur. Cel, jangan cuit sama pagi-pagi. Mending ngahalu bareng gue, bisa pacaran sama kakak, langgeng sampai lulus SMA. Please Dara, ini baru MPLS. Gue udah mikirin pacaran sampai lulus aja. Syukur-syukur kita dapet gak kelas yang cerewet tau. Ya makanya itu Cel, kita harus cari pacar kakak biar gak dicerewetin. Michelle kehabisan kata-kata dan akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya seolah memberi isyarat tidak setuju dengan apa yang dikatakan Aura barusan. Alicia dan Marsha pun menatap satu sama lain dan seakan-akan bertukar pikiran melalui tatapan mereka. Sumpah, sejak apa sih tuh kakak kelas sampai kita tungguin banget? Kalau ditungguin pasti penting banget sih, Lis. Palingan bentar lagi juga datang kok. Tak lama setelah itu, datanglah 3 kakak kelas yang ternyata kakak kelas tersebut adalah OSIS. Sesuai yang diharapkan Aura, ada salah satu kakak kelas yang sangat mencuri perhatian para murid lainnya. Kakak kelas tersebut bernama Dennis, sedangkan kakak kelas yang berada di pinggirnya bersama Albert dan Delano. Semua mata tertuju pada mereka saat memasuki lapangan. Mereka berjalan dan berdiri tepat di depan Alicia dan Marsha. Gila Cel, ini gue mimpi atau gimana ya bisa ketemu cowok-cowok secakep gitu. Nanti kalau prom night gue cocoknya pakai kebaya apa ya biar matching sama pakaian mereka. Nah, ini masih pagi-pagi buta. Lu bisa bentaran dulu gak sih halunya? Gue udah keringetan banget nih. Mendingan lu diem deh daripada semua manusia berbakan. Jangan marah-marah mulu apa Cel, mending menghalu sama gue. Selalu dah. Di saat Michelle dan Aura berdebat, terlihat Alice dan Marsha yang masih berada di depan kakak kelas tersebut hanya bisa diam menjadi patung sambil melihat ke arah kakak kelas tersebut sambil pelan-pelan berbisik. Sumpah, cakepnya kelewatan sih. Kalau misalnya dari tadi gue nunggu dia juga gak apa-apa. Kalau seharian juga gak apa-apa. Alicia bingung karena Marsha tidak menanggapi perkataan itu. Akhirnya ia pun menoleh dan memanggil Marsha yang berada tepat di sebelah kirinya. Masa ini Michelle, udah ngeliatin apa sih? Lo ngomong aja lagi bubis. Kita tinggal marah-marah. Alicia berteriak memanggil nama Marsha dengan sangat lantang. Sekarang semua pandangan mengarah ke mereka. Marsha yang tidak kuat menahan tawanya karena perbuatan teman dekatnya itu pun akhirnya tertawa. Saat mereka berdua masih salah tingkah dengan perbuatannya tersebut, tanpa disadari ternyata sudah ada yang memperhatikan dengan tatapan sinis sejak tadi. Orang tersebut adalah Kak Dennis. Semua orang mencoba menyadarkan mereka dan meminta mereka untuk diam. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menahan tawanya. Sampai pada akhirnya Dennis pun datang menghampiri mereka. Apa yang kalian baru ketawa? Ada yang lucu emang? Maaf kak. Ini peringatan pertama dan terakhir ya. Kalau kalian masih ketawa, saya keluarin kalian. Tuh tali sepatunya benerin. Marsha yang menyadari bahwa tali sepatunya terlepas pun akhirnya menunduk untuk berterima kasih, lalu mengikat kembali tali sepatu tersebut. Tidak lama setelah semester 1 berakhir, kakak kelas 12 sudah selesai melakukan ujian sekolah dan mereka sibuk menyiapkan acara perpisahan mereka yang akan digelar pada bulan depan. Aura sudah berhenti mendekati Dennis karena lelah dengan sikap dingin dan kasar yang diberikan kepada semua orang. Dan sekarang sedang dalam masa PDKT dengan kakak kelas yang bernama Albert. Mereka terlihat sangat cocok dan akhirnya dikenal dengan istilah couple goals di angkatan mereka. Sedangkan Alicia dan Marsha, mereka masih berlomba untuk mendapatkan hati Dennis. Lis, kayak gue nyerah aja deh. Kak Dennis tuh ibarat dekat di mata tapi jauh di hati. Kan udah gue bilang aja, batu sih lu. Kan kata anak-anak juga Kak Dennis mau pacaran dulu. Ya kecuali Kak Dennis dapet cewek yang benar-benar sabar dan kuat iman sih. HTS terus deh, gak tahu sampai kapan. Gak tau deh, gue gak kuat banget harus HTS sampai ada kejelasan.
Gue pengen mundur aja, lagian Kak Delano juga lagi deketin gue. Mending gue pilih Kak Delano aja daripada Kak Denis. Mendengar hal tersebut, Alicia sedikit lega, karena ternyata tanpa diketahui, Alicia sudah menyukai Dennis dari awal MPLS. Namun, untuk menjaga perasaan sahabatnya yang masih menyukai Dennis, akhirnya Alicia pun mencoba untuk mundur dan mengabaikan perasaannya. Beberapa bulan telah berlalu. Sekarang adalah malam kelulusan kakak kelas 12. Semua murid beserta orang tua juga guru-guru telah berkumpul di aula untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Nggak kerasa ya guys, udah mau lulus aja. Perasaan baru kemarin masuk SMA ini. Udah gila ya, Den. Bisa-bisanya lu udah gak kerasa. Ya elah Del, dia mah cewek datang mulu. Gimana gak bilang dia gak kerasa sekolah di sini? Lah kita ngedeketin adik kelas aja, berbulan-bulan gak dapet. Mana ditipu mulu sama sekolah sebelah. Oh iya, lupa kan. Teman kita ini kan artis Santeos ya. Kalian udah capek ngomong tentang cewek dulu dari awal masuk. Bisa terbawa masih ada fisika, sama matematika. Ya sekali-sekali gak apa-apa lagi mikirin cewek daripada ngumpet mikirin rumus mulu. Iya, bikin cewek dia tambah ngumpet ya. Iya sih, dari sakit. Mending nanti malam minggu sama rumus aja kali ya. Dennis terus menoleh ke arah meja konsumsi di samping dan matanya terkunci pada satu anak baru yang masuk saat MPLS kemarin. Kim, perasaan lu setelah tamat SMA gimana sih? Oh ya, panas terus sih. Sabar, Dennis, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih ya, sini guru-gurunya asik-asik sih. Sabar, Dennis, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih ya, sini guru-gurunya asik-asik sih. Kalau menurut lu gimana? Asik aja sih bro. Lu lagi liatin apa sih? Kagak kedengeran tadi. Oke dan, katanya itu ngeliatin si Papa semua. Ya udah, gua ambilin aja ini daripada anak orang yang ngidam. Apaan sih, gue nggak lihat apa-apa juga. Lah, dia kan komentar ngeliatin belum liatin siapa? Jadi yang mau nanya lu liatin apa? Bukan siapa? Oh, Dennis lagi liatin orang tuh. Hari ini fix harus banget sih. Akhirnya Dennis bisa suka sama seseorang juga. Setuju sih, setuju. Apaan sih lu pada tahu banget? Oh, mulai lagi tuh. Si sifat atau galaknya itu muncul lagi. Dan itu cewek jadi gitu sama lu loh. Akhirnya, acara telah berada di pertengahan dan sekarang waktunya untuk memberikan pesan dan pesan. Saat nama Dennis dipanggil, semua anak bersorak sambil melihat Dennis yang menggunakan baju batik warna biru. Saat selesai memberikan kesan dan pesan, di akhir ternyata Dennis mempunyai tujuan lain. Untuk mengakhiri pesan dan pesan yang saya berikan, saya ingin memanggil adik kelas yang telah menarik perhatian saya selama ini. Saya panggil Alicia untuk maju ke depan bersama saya. Semua penonton kaget, termasuk Alicia. Dia membeku di tempat dan pandangannya kosong, menatap ke arah panggung. Akhirnya, Aura pun menyenggol lengan Alicia untuk menyadarkannya agar ia segera naik ke atas panggung. Akhirnya, Alicia pun berjalan menuju panggung. Gue kan juga kasus sekali bahwa dia kaget sama dia. Iya banget, gua anaknya emang tertutup banget sih. Oh, berarti dia dari tadi liatin meja konsumsi gara-gara ada siang, bukan gara-gara lapar. Ya makanya gua kan tahu. Dia itu gue enak sama banget. Di sisi samping Michelle ada Aura dan Marsha yang masih kaget dan tidak menyangka. Gila sih kalau sampai ditembak prom night kayak gini. Iya ya, prom night mereka pasti jadi hot news di sekolah sebelah juga. Karena cowoknya juga artis sekolah sana sini kan. Gue shock banget, sumpah. Bisa-bisanya suka dari awal tapi gak ketahuan sama sekali. Iya. Singkat cerita, saat waktu makan, Marsha dan Alicia pun berbincang bersama. Alis, lu ekspektasi Kak Denis suka sama lo? Lu dia gimana? Ada perasaan balik gak sama Kak Denis? Jujur gue gak tau sih ya. Sebenarnya juga gue gak pernah ngobrol sama Kak Denis. Tapi kalau dibilang suka, gue suka banget malah. Tapi gara-gara gue tahu lu suka duluan, gue lebih milih mundur supaya kita gak bosan sih ya. Astaga Liz, lu harusnya gak usah ngalak kayak gitu. Gue juga gak mau kita berantem gara-gara cowok. Maaf ya gue gak tau sama ini. Iya gak apa-apa sih ya. Maaf juga ya gue udah pernah suka sama cowok yang pernah lu suka. Astaga gak apa-apa Liz. Gue harusnya minta maaf. Mendengar perbincangan tersebut, Aura pun meledek Michelle. Lu gak ada niatan cari cowok?
Kamu ngapain cari lah, curi makan sendiri. Bener juga sih, tapi kan ya gue udah sama Kak Albert, Marsha udah sama Kak Delano, Alis sama Kak Denis. Lo gak ada niatan apa pacaran sama Kak Kimi? Kebetulan gue udah jadian sama angkatan sebelumnya sih. Jangan lo gak ngasih tau gue. Ya elah, lagian gue dulu otaknya Kak Denis mulu. Kapan gue waktu gue ceritainnya? Ya udah sih, maaf. Setelah acara resmi tersebut selesai, akhirnya mereka pun mengikuti acara prom night yang telah dirancang oleh para pengurus OSIS. Setelah seluruh rangkaian selesai, Dennis pun menghampiri Alicia. Alicia, maaf ya tadi udah manggil tiba-tiba ke panggung. Iya, gak apa-apa Kak. Gak usah panggil Kak, panggilin saja. Iya, Kak Denis. Den. Santai aja, gak usah tanggung. Maaf ya Kak. Lu pulang sama siapa nanti? Ini baru mau pesen Gojek. Ikut gua aja. Gak apa-apa Kak, nanti takut ngerepotin. Kalau gua bilang ikut, berarti nggak ngerepotin. Ikut aja yuk. Setelah itu, mereka pun pulang bersama dan saling bercerita tentang bagaimana mereka dapat menyukai satu sama lain.